Ada momen-momen tertentu di mana dunia rasanya berhenti sementara. Biasanya muncul pas hujan turun, lampu kamar redup, udara dingin, dan aku cuma duduk. Dengar suara hujan yang jatuh, kayak ngetuk jendela pelan-pelan. Dan di momen kayak gini tiba-tiba aku sadar sesuatu. Aku gak pernah benar-benar tahu cara menggunakan waktu luangku sendiri. Lucu ya, selama ini aku selalu bilang ke diri sendiri, aduh, aku butuh waktu luang, aku capek. Tapi pas waktu itu akhirnya datang, aku malah bingung. Rasanya aneh. Katanya waktu luang itu harusnya bikin tenang. Tapi yang aku rasain justru sebaliknya. Waktu luang malah bikin aku gelisah. Aku duduk, lihat jam, buka HP, scroll keluar, masuk lagi. Tiba-tiba udah 1 jam lewat. Dan aku cuma diam tanpa melakukan apa-apa. Ada rasa bersalah yang muncul kayak, kenapa sih aku kok gini banget? Padahal aku cuma mau istirahat. Ya, sebagai mahasiswa, hidup tuh rasanya kayak dikejar-kejar deadline yang gak pernah selesai. Dan karena saking biasanya otak dipaksa jalan terus, begitu berhenti sebentar, otak malah bingung. Kadang aku ngerasa waktu luang itu kayak ruang kosong yang lampunya nyala, pintunya kebuka, tapi aku gak berani masuk. Kayak ada sesuatu yang menghantui. Padahal cuma ruang kosong aja. Mungkin karena selama ini aku terlalu fokus ke apa yang harus dikerjain, sampai lupa gimana rasanya punya waktu buat diri sendiri. Belakangan ini aku baru sadar. Mungkin masalahnya bukan karena aku gak tahu mau ngapain di waktu luang, tapi karena sebelum waktu itu datang, aku gak pernah benar-benar nyiapin arahnya. Aku baca tentang manajemen waktu, dan ada satu konsep yang masuk akal banget buatku. Namanya microplanning. Sederhana banget loh. Cuma nentuin hal kecil yang pengen dilakuin kalau tiba-tiba ada jeda. Bukan to-do list panjang, bukan agenda ambisius juga. Cuman hal-hal kecil yang bikin hidup terasa lebih ringan. Kayak kalau ada 10 menit kosong, aku mau tarik napas bentar deh. Kalau ada 15 menit, aku mau rapihin sedikit apa yang berantakan. Kalau ada 20 menit, aku mau jalan sebentar atau bikin teh hangat deh. Dan lucunya, begitu waktu luang itu datang lagi, aku udah gak bengong atau panik harus ngapain. Udah ada arahnya, ada pegangan, dan waktu luang gak lagi terasa kosong atau menakutkan. Cuman ruang kecil yang akhirnya punya tujuan. Aku coba. Awalnya aneh. Aku coba list kecil, baca 1 halaman buku, tarik napas 5 detik, rapihin meja 5 menit, bikin teh hangat, atau sekedar menghirup udara luar. Tapi ada hari di mana semuanya terasa berat. Ada hari di mana waktu luang malah jadi bumerang. Aku tuh jadi mikir, orang lain bisa produktif di waktu senggang, kenapa aku enggak? Dan di situ aku sadar, yang bikin berat itu ekspektasi, bukan sekedar aktivitasnya. Kita hidup di zaman di mana waktu luang dianggap harus bermanfaat. Padahal, kadang yang kita butuhin cuma duduk, diam, untuk mengerti diri sendiri, dan itu valid. Titik balikku muncul pas aku sadar, aku bukan tidak bisa menggunakan waktu luang. Aku hanya lupa cara menikmati hidup tanpa disuruh kampus, tugas, orang tua, atau lingkungan. Selama ini, waktu luang selalu terasa bersalah. Karena aku menghubungkannya dengan kemalasan. Padahal, waktu luang itu bagian dari hidup juga. Bagian dari proses tumbuh, bagian dari mental yang ingin sembuh. Jadi, sekarang kalau punya waktu kosong, aku nggak lagi nanya,
Aku harus ngapain ya biar produktif? Tapi aku tanya, hal kecil apa yang sebenarnya aku butuh sekarang? Kadang jawabannya, aku butuh tidur. Kadang, aku pengen mandi air hangat deh. Atau, aku pengen keluar beli makanan favorit, minuman favorit. Maca contohnya. Dan kadang, aku cuma mau denger hujan sambil merem sebentar, menikmati indahnya hujan. Dan itu cukup. Benar-benar cukup. Kalau kamu juga ngerasa waktu luang itu membuatmu bingung, kamu gak sendirian kok. Beneran. Banyak mahasiswa yang bahkan udah lupa rasanya tenang. Karena kita kebiasaan hidup di mode bertahan, bukan mode hidup yang sebenarnya. Tapi pelan-pelan coba deh kasih ruang. Kasih kesempatan buat diri kamu ngerasain kelapangan itu lagi. Mulai dari satu tindakan kecil, satu hal, satu napas. Waktu luang bukan musuh. Waktu luang itu undangan. Undangan untuk kembali jadi manusia, bukan mesin pencetak tugas. Di luar sana hujan masih turun. Dan entah kenapa, suaranya selalu berhasil bikin semuanya terasa lebih pelan. Lebih jujur, lebih sederhana. Mungkin waktu luang itu sebenarnya gak hilang. Kita aja yang terlalu keras sama diri sendiri. Dan kalau malam ini kamu lagi dengar ini sambil ngerasa kosong, gak apa-apa kok. Duduklah sebentar. Dengerin hujan. Tarik napas pelan. Biarkan waktu luang menjadi ruang untuk pulang pada dirimu sendiri.